Halo pemirsa di rumah, Sobat EWF, Sobat Trader dimanapun Anda berada. Di konten kali ini saya akan menjelaskan tentang dana jaminan. Pernah dengar istilah DP atau uang muka? Ini satu istilah yang kita sebut dengan membayar sesuatu dengan sebagian dan melunasinya nanti ketika barang tersebut sudah dijual kembali. Itulah fungsi daripada dana jaminan. Seperti apa? Yuk kita lihat contoh perhitungan berikut. Dalam perdagangan berjangka komoditi, nasabah diberikan sebuah kemudahan dalam hal berapa uang yang harus dibayarkan ketika dia membeli sebuah objek transaksi tertentu di Bursa Berjangka Jakarta. Seperti contoh yang sebelumnya, ketika harga emas $1.800 per troy ounce, karena nasabah harus membeli 1 unit, sekalian dirupiahkan, sehingga nominalnya sama dengan 1.800.000.000 rupiah untuk 100 troy ounce-nya, nasabah diberikan kesempatan dengan sederhananya saya sebut dengan uang muka atau down payment. Wah, kalau ada uang muka berarti harus ada uang belakang dong. Iya. Saya ilustrasikan seperti ini. Misalnya, nasabah tersebut menyetorkan 500 juta rupiah. Ketika dia membeli sebuah komoditas yang nilainya 1,8 miliar dan membayarnya uang muka ya, nilainya 500 juta, maka bagaimana dengan 1.300.000.000-nya? Ketika ini bayar di muka, maka ini akan terbayar di belakang. Bagaimana untuk membayar senilai 1.300.000.000? Berarti yang harus dilakukan adalah menguangkan barang yang sudah dibeli. Ketika dijual dengan harga 1.810.000.000, maka otomatis 1.300.000.000-nya sudah terbayar lunas. Sehingga dana yang diterima oleh nasabah yang bersangkutan adalah 1.810.000.000 dikurangi 1.300.000.000 sama dengan 510 juta rupiah. Inilah uang yang diterima kembali oleh nasabah di rekening terpisahnya. Ketika dana ini ingin ditarik, maka 510 juta rupiah akan masuk ke rekening tabungan di keesokan harinya. Karena memang harus melalui clearing. Tidak bisa penarikan hari ini, cairnya hari ini. Karena kalau penarikan hari ini, cairnya hari ini, berarti dana itu bukan berada di rekening terpisah, tetapi di rekening tabungan biasa. Ingat kemarin tentang pentingnya rekening terpisah, itu menyangkut seberapa jauh keamanan dana nasabah. Saya rasa seperti inilah alur yang mempermudah pemahaman kenapa di dunia trading atau perdagangan berjangka komoditi dikenal dengan margin requirement atau pembayaran sebuah aset dengan dana sebagian yang sisanya akan otomatis terlunasi setelah aset tersebut dijual kembali. Oke, sama seperti halnya orang membeli tanah. Kemudian membayarnya pakai uang muka atau DP tadi. Harga tanahnya 1.800.000.000 nih.
Si pembeli tanah membeli tanah tersebut dengan niat untuk dijual kembali. Karena keterbatasan modalnya, dia memiliki 500 juta. Dibayarlah 500 juta ini sebagai DP. Kemudian, karena motivasi untuk mencari keuntungan, sisa kekurangan pembayaran 1.300.000.000 ini akan dibayar ketika tanah ini laku terjual, tentunya dengan sebuah kesepakatan tertentu. Lakulah tanah ini dengan harga 1.810.000.000 rupiah. Oke, otomatis karena si pembeli tanah ini memiliki tanggung jawab 1.300.000.000 lagi, maka sisa uang yang diterima oleh si pembeli ketika tanah ini terjual adalah 510 juta rupiah. Dari ilustrasi ini apa yang bisa disimpulkan? Sudah tentu, si pembeli mendapatkan kesempatan atau kemudahan dengan nilai transaksi 1.800.000.000 mendapatkan keuntungan 10 juta karena dijual dengan harga yang lebih tinggi, tetapi tentunya dengan modal yang jauh lebih sedikit. Inilah kesempatan yang sama yang bisa diperoleh oleh seorang nasabah ketika dia bertransaksi di perdagangan berjangka komoditi. Up, down, buy, sell, and take your profit.